Gini ya, di negara kita, lo bisa aja lagi duduk santai nonton TV di ruang tamu, dan besok paginya nama lo udah tinggal kenangan. Bukan karena lo sakit kronis, bukan karena kecelakaan beruntun di jalan tol. Lo bisa hilang dari muka bumi, cuma gara-gara satu kalimat yang diucapin tetangga lo pas lagi beli sayur. Kedengarannya kayak plot film fiksi thriller murahan kan? Lo mungkin mikir, ah itu mah kejadian di zaman antah berantah, zaman orang masih pakai batu buat bikin api. Sayangnya, ini nyata. Ini pernah terjadi di masa di mana TV berwarna udah ada di ruang tamu orang-orang dan jalanan kampung udah rapi di aspal. Dan yang lebih aneh, alasan kenapa orang-orang ini dihilangkan secara paksa bukan karena mereka pembunuh bayaran atau buronan negara. Alasannya jauh lebih sepele dari yang lu bayangin. Dan justru itu yang bikin semuanya terasa makin mengerikan. Bayangin, lo hidup di sebuah desa atau pinggiran kota yang lumayan padat. Waktunya ya sekitar akhir 90-an. Zaman dimana orang belum sibuk nunduk main HP. Hiburan utama orang-orang yang ngobrol. Ngobrol di tukang sayur keliling, ngobrol di pos ronda, atau ngobrol di warung kopi kayak kita gini. Waktu itu ekonomi lagi hancur-hancurnya. Harga beras naik gak masuk akal, PHK massal terjadi di mana-mana. Orang-orang lagi stres berat. Kalau perut lapar dan pikiran suntuk, orang butuh pelampiasan. Butuh sesuatu atau seseorang buat disalahin atas nasib buruk mereka. Di situasi kayak gitu, udara di kampung aja rasanya beda. Tegang, sumpek. Lo salah ngomong atau salah tingkah dikit aja, orang bisa gampang tersinggung. Di masa-masa ini, sebuah kalimat sederhana bisa jadi vonis mati. Coba lu bayangin, ada satu orang di kampung itu. Sebut aja si Fulan. Fulan ini cuma orang biasa. Kerjanya mungkin petani atau pedagang kecil di pasar. Dia tipe orang yang jarang gaul, lebih suka diam di rumah kalau urusannya udah kelar. Mungkin dia juga baru dapat sedikit tanah warisan, atau baru kebeli motor bekas. Hal-hal kecil yang di mata kita sekarang itu wajar banget. Tapi di mata tetangga yang lagi susah makan, itu bisa jadi bahan obrolan panas. Semuanya dimulai dari hal yang sangat remeh. Ada tetangga lain yang sakit perut berkepanjangan, atau mungkin panennya tiba-tiba gagal. Terus pas ibu-ibu lagi milih kangkung di gerobak tukang sayur, satu orang nyeletuk santai. Kok sakitnya Pak RT aneh ya? Jangan-jangan ada yang ngirim dari kampung sini. Obrolan itu ngalir gitu aja. Kayak air got yang pelan-pelan merembes dan bau kemana-mana. Dari tukang sayur, pindah ke obrolan bapak-bapak di pos ronda pas malam sambil main gaple. Iya juga ya, si Fulan kan pendiam banget. Matanya juga kalau natap suka tajam. Jangan-jangan... Nah, kata jangan-jangan ini yang paling bahaya. Di kepala orang yang lagi kalut dan capek sama hidup, asumsi bodoh itu gampang banget berubah jadi fakta yang diyakini 100%. Besoknya, ada ayam mati di kampung. Siapa yang disalahin? Langsung si Fulan. Besoknya lagi, ada lampu rumah Fulan yang kedap-kedip pas malam. Orang bilang dia lagi praktek ilmu hitam. Padahal, ya mungkin bohlamnya aja yang emang udah mau putus. Mulai detik itu, setiap gerak-gerik Fulan diawasi. Dia senyum ke tetangga, dibilang licik lagi nyiapin kutukan. Dia diam, dibilang lagi komat kamit baca mantra. Tapi tunggu dulu. Lu ngerasa ini udah absurd kan? Lu ngerasa ini cuma kebodohan orang zaman dulu yang gampang kemakan mitos. Obrolan pagi di tukang sayur itu sebenarnya baru pemanasan buat sesuatu yang jauh lebih gelap. Rumor itu makin liar dan gak terkendali. Gak cuma muter di satu RT, tapi nyebar ke kampung-kampung sebelah. Fulan udah dicap permanen sebagai dukun santet atau orang yang punya ilmu hitam tingkat tinggi. Di titik ini, Fulan sendiri mungkin gak sadar kalau dia lagi diawasi oleh ratusan pasang mata tiap hari. Dia tetap jalan ke pasar beli rokok, tetap nyapu halaman tiap sore. Tapi tetangga-tetangganya mulai buang muka. Ada tatapan dingin dan jijik tiap dia lewat. Suasana kampung yang tadinya ramah berubah jadi kayak zona perang dingin. Orang-orang mulai bikin rapat-rapat gelap di balai desa atau di rumah warga pas tengah malam. Gak ada satupun yang berani nanya langsung ke Fulan buat klarifikasi. Mereka lebih nyaman percaya sama bisik-bisik. Terus, mulai muncul tanda-tanda fisik yang gak wajar. Di beberapa daerah pada masa itu, tiba-tiba ada coretan tanda silang di pintu atau di dinding rumah orang-orang yang dicurigai. Bayangin, lo bangun pagi, buka pintu, dan ada tanda silang merah digambar pakai cat di kayu pintu rumah lo. Itu bukan ulah anak kecil yang lagi iseng main-main. Itu tanda yang dikasih sama masyarakat. Itu semacam tiket antrean menuju kematian. Fulan mungkin bingung. Dia nyoba ngehapus tanda itu sambil ngomel-ngomel sendiri. Tapi di kepala tetangganya yang ngintip dari balik jendela, vonis udah dijatuhkan. Gak bisa diganggu-gugat. Ketegangan memuncak pas malam hari tiba. Kampung yang biasanya riuh sama suara jangkrik atau orang ketawa dari pos ronda,
Tiba-tiba sepi. Sepi yang mencekam dan gak wajar. Lampu-lampu jalan banyak yang sengaja dimatiin. Orang-orang kunci pintu rapat-rapat, matiin lampu teras, dan diam di dalam rumah. Lo pikir di situasi segila ini mereka bakal panggil Pak RT, lapor ke polsek terdekat, atau minta tokoh agama buat mediasi? Enggak. Yang terjadi setelah malam itu jauh lebih brutal dan berdarah dari sekedar main hakim sendiri. Karena di masa itu, aparat juga lagi kewalahan ngurusin demonstrasi dan krisis di kota-kota besar. Atau mungkin, sebagian kecil dari aparatnya juga ikut percaya sama rumor supranatural itu. Di tengah malam yang gelap gulita, tiba-tiba ada suara derap langkah kaki. Bukan satu atau dua orang, tapi banyak, ratusan orang. Kadang mereka pakai baju serba hitam, nutupin muka pakai sarung, kayak ninja. Tapi nggak jarang juga, yang datang malam itu ya tetangganya Fulan sendiri. Orang-orang yang paginya masih minjem obeng, atau ngutang kopi di warung istrinya Fulan. Mereka datang bawa obor, bawa celurit, bawa balok kayu. Mereka kepung rumah Fulan dari segala arah. Di dalam rumah, Fulan, istri dan anak-anaknya cuma bisa gemetar ketakutan di pojok kamar. Mereka nggak tahu salah mereka apa. Nggak ada surat penangkapan, nggak ada ruang sidang buat membela diri. Suara pintu didobrak kedengeran pecah banget di malam yang sunyi itu. Kaca-kaca jendela dilempar pakai batu sampai hancur. Orang-orang berteriak beringas, nuding Fulan sebagai dukun, sebagai pembawa sial, sebagai penyebab semua kemiskinan dan penderitaan di kampung itu. Istri dan anak Fulan nangis histeris, sujud minta ampun. Tapi di hadapan masa yang udah kerasukan rumor dan amarah, air mata itu nggak ada harganya sama sekali. Masa ini ngerasa mereka lagi jadi pahlawan malam itu. Mereka ngerasa lagi bersihin kampung dari kejahatan dan menyelamatkan umat. Padahal, mereka lagi dikendalikan oleh delusi dan ketakutan mereka sendiri. Dan akhirnya, Fulan diseret keluar rumah. Ada yang langsung dipukuli beramai-ramai sampai mati di halaman rumahnya sendiri, disaksikan keluarganya. Ada yang diikat tangannya, diseret ke tengah sawah atau pinggir sungai yang gelap, terus dieksekusi pakai senjata tajam, dan dikubur gitu aja tanpa nisan. Besok paginya, Fulan resmi hilang. Istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim yang dikucilkan. Kampung kembali sepi. Warga beraktivitas biasa seolah-olah nggak pernah terjadi pembantaian semalam. Dan ini faktanya, ini twist paling bajingan dari semua cerita ini. Dari ratusan orang yang dibunuh, dibantai, dan dihilangkan dengan tuduhan dukun santet di masa itu, hampir gak ada satupun yang beneran dukun. Kebanyakan dari mereka cuma petani biasa, guru ngaji kampung, atau orang tua renta yang kebetulan perilakunya agak nyentrik. Terus kenapa mereka dibunuh? Alasannya bakal bikin lo mual. Kadang, rumor itu sengaja dibikin dan disebar cuma karena ada tetangga yang iri melihat Fulan panennya lebih banyak. Kadang karena sengketa batas kebun yang ukurannya cuma beda setengah meter. Atau yang paling parah, cuma karena Fulan pernah negur tetangganya yang buang sampah sembarangan di selokan. Nyawa manusia dihilangkan secara sadis cuma buat nutupin dendam pribadi murahan, yang dibungkus pakai rumor supranatural biar masa mau ikut ngebunuh. Coba lo cerna bentar fakta itu. Ratusan orang dibantai, cuma karena iri hati tetangga. Kenapa orang bisa berubah seganas itu? Kenapa rumor murahan bisa berubah jadi senjata pembunuh massal yang efektif? Penjelasannya sebenarnya cukup sederhana kalau kita ngerti cara kerja otak manusia. Waktu manusia lagi hidup dalam tekanan hebat, ekonomi susah, masa depan gak jelas, dan perut keroncongan, otak kita secara natural bakal nyari kambing hitam. Kita butuh seseorang buat disalahin atas kesialan hidup kita. Jauh lebih gampang nyalahin ilmu hitam si Fulan daripada nerima kenyataan pahit kalau negara lagi krisis dan kita emang gak punya kemampuan buat ngapa-ngapain. Dan kalau rumor itu diulang terus-menerus sama banyak orang, otak kita bakal merespon kebohongan itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Psikologi massa juga bikin orang kehilangan identitas pribadinya. Orang yang kalau sendirian itu penakut dan alim, kalau udah kumpul di tengah kerumunan yang beringas, dia bisa berubah jadi pembunuh darah dingin tanpa ngerasa bersalah sedetik pun. Kenapa? Karena tanggung jawab moralnya dibagi-bagi ke ratusan orang di sekitarnya. Bukan gue doang yang bunuh, tapi kita semua. Gitu cara pikiran mereka melindungi diri dari rasa bersalah. Ini secara gak langsung ngebuktiin satu hal yang cukup gelap soal kita, soal manusia pada umumnya. Kita ini makhluk yang sangat haus sama cerita, dan kita paling suka sama cerita yang bikin kita merasa lebih suci, lebih benar, dan lebih aman dari orang lain. Omongan tetangga, gosip, gibah di tongkrongan, itu kelihatannya sepele, cuma bubu obrolan warung buat ngisi waktu luang. Tapi sejarah gelap di tanah kita sendiri udah ngebuktiin kalau gosip adalah senjata paling tua dan paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Lo nggak butuh peluru buat ngebunuh orang. Lo nggak butuh racun buat nancurin keluarga.
Lo cuma butuh beberapa kata kebohongan yang dibisikkan di telinga yang tepat, di waktu yang tepat, saat orang-orang lagi putus asa. Sampai sekarang pun, insting primitif itu masih ada di dalam diri kita. Bedanya, di zaman sekarang mungkin kita udah nggak bawa obor sama celurit ke rumah orang. Kita sekarang bawa jari, ngetik komentar, nyebarin hoax, ngebunuh karakter orang di internet lewat cancel culture, sampai orangnya depresi, karirnya hancur, atau bahkan milih buat ngakhirin hidupnya sendiri. Polanya sama aja, kebencian massal yang dipicu dari rumor yang belum tentu benar. Manusia sebenarnya nggak pernah benar-benar berubah dari dulu, cuma medium buat ngehancurin orang lain aja yang sekarang makin canggih. Jadi besok-besok, kalau lu lagi keluar rumah buat beli sarapan, terus tetangga lu nyapa dengan ramah, senyum lebar sambil nanya basa-basi, "Mau kemana mas pagi-pagi?" Senyumin balik aja, jawab yang sopan. Tapi di sudut paling dalam di hati lu, ingat satu hal ini. Dulu, di tanah yang lu injak ini, senyuman seorang tetangga bisa jadi hal terakhir yang dilihat seseorang, sebelum pintu rumahnya didobrak sampai hancur di tengah malam. Udah seruput dulu itu kopinya, udah makin dingin tuh.